Mengangkat masjid. Dikisahkan, pada masa pemerintahan Raja Harun al-Rasyid, hiduplah seorang cerdik cendekia yang bernama Abu Nawas. Dia adalah orang yang sangat-sangat cerdik. Karena kecerdikannya itu, ia diangkat menjadi penasehat Raja Harun al-Rasyid. Suatu ketika Baginda Raja dan penasehatnya ini sedang duduk di teras masjid sambil berbincang-bincang mengenai rencana Baginda yang akan memperluas bangunan istana. Namun hal itu terkendala oleh letak masjid yang bakal terkena dampak perluasan istana tersebut. Kemudian Baginda Raja pun meminta saran kepada Abu Nawas sang penasehat. Bagaimana pendapatmu tentang cara memindahkan masjid ini? Tetapi jangan sampai masjid ini rusak karena saya suka akan keindahan masjid ini, kata Baginda Raja. Mendapat pertanyaan begitu, Abu Nawas pun berpikir sejenak. Begini Baginda, bagaimana kalau Baginda membuat sayembara? Barang siapa yang bisa memindahkan masjid ini, maka Raja akan memberikan hadiah yang besar, ujar Abu Nawas. Dengan saran penasehatnya ini, Baginda Raja pun setuju. Baiklah kalau begitu, segera umumkan kepada rakyat, barang siapa yang dapat memindahkan masjid tanpa ada kerusakan sedikit pun, maka akan kuberi unta sebanyak 50 ekor, kata Baginda Raja. Maka diumumkanlah sayembara Baginda Raja ini ke masyarakat, sehingga gemparlah rakyat atas sayembara Raja tersebut. Banyak rakyat yang mendaftar dengan tim-tim yang bervariasi jumlahnya. Hingga pada hari yang telah ditentukan, maka seluruh rakyat berkumpul di depan masjid yang akan dipindahkan tersebut. Wahai rakyatku yang kucintai, aku mengadakan sayembara ini untuk membuat istana supaya lebih megah, sehingga bangsa lain akan lebih hormat dengan negara kita. Barang siapa yang mampu memindahkan masjid ini, maka aku akan berikan kepadanya 50 ekor unta yang gemuk-gemuk, kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Rakyat pun menyambutnya dengan tepuk tangan. Hingga akhirnya tibalah saatnya sayembara dimulai. Namun dari para peserta yang mendaftar ini tidak ada satupun yang sanggup memindahkannya, sehingga Baginda Raja pun menjadi bingung. Kenapa dari peserta sayembara yang jumlahnya ratusan orang tersebut tidak ada yang mampu mengerjakannya? Di tengah kegundahan Baginda Raja ini, majulah Abu Nawas ke depan Baginda dan seluruh rakyat yang berkumpul. Baginda, izinkanlah hamba yang melaksanakan tugas ini sendirian, karena para peserta sudah tak ada yang sanggup, ujar Abu Nawas. Sendirian? Tanya Baginda Raja penasaran. Iya Baginda, jawab Abu Nawas meyakinkan. Apa kamu sanggup penasehat? Tanya Baginda lagi. Sanggup Baginda, tapi ada syaratnya, jelas Abu Nawas. Apapun syaratnya pasti ku penuhi, kata Baginda dengan penuh semangat. Benarkah Baginda akan memenuhi syarat saya? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar, coba katakan, kata Baginda. Masjid ini akan saya pikul sendirian, asalkan ada yang mau meletakkannya di atas pundak saya, kata Abu Nawas. Raja pun berpikir bagaimana cara meletakkan sebuah masjid di atas pundak Abu Nawas. Sedangkan peserta yang ratusan orang saja tidak ada yang sanggup menggeser sedikit pun masjid ini. Kemudian Raja pun berkata kepada Abu Nawas, sebenarnya apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda. Sebesar itulah beban yang ada di pundak Baginda untuk memakmurkan rakyat. Bila dibandingkan hanya memikirkan keindahan istana raja yang tidak begitu penting, maka lebih utamakan kemakmuran rakyat terlebih dahulu, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut Baginda Raja Harun al-Rasyid pun mengerti maksudnya. Terima kasih karena engkau telah mengingatkanku untuk lebih arif dalam memimpin kerajaan ini, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian atas perintah Raja, diadakanlah pesta untuk rakyat. Semua ditanggung biayanya oleh Baginda Raja. Terhindar kemarahan istri,
Diam-diam ternyata Abu Nawas memiliki istri yang pencemburu. Pada saat Abu Nawas sering pulang larut malam, sang istri selalu marah-marah kepadanya. Pada suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam. Hal ini membuat istrinya merasa gelisah dan emosi karena sudah berjam-jam menunggu di rumah. Dia pun tidak bisa tidur gara-gara Abu Nawas belum pulang. Bahkan sang istri telah menyiapkan suatu rencana untuk memarahi Abu Nawas ketika dia pulang nanti. Waktu pun sudah beranjak larut malam, di luar begitu gelap, tetapi Abu Nawas belum juga kembali pulang. Tiba-tiba saja dalam kondisi seperti itu, terdengar suara orang yang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas pun langsung siap siaga untuk melancarkan aksinya. Dia menuju jendela rumah sambil memegang sepotong kayu berukuran lumayan besar. Dia berpikir bahwa Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut dimarahi oleh istrinya. Tak lama kemudian, masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil itu. Dalam kondisi yang gelap, wajah orang tersebut tak kelihatan. Akan tetapi istri Abu Nawas yang sudah tersulut emosinya langsung saja memukulkan kayu yang dibawanya ke orang tadi. Dia memukul secara membabi buta hingga membuat orang yang dikira suaminya itu jatuh tak berdaya ke lantai. "Ampun, ampun," ujar orang tersebut. Tentu saja pukulan membabi buta yang dilakukan istri Abu Nawas tersebut membuat orang itu terkapar tak berdaya di lantai rumah. Istri Abu Nawas pun merasa puas dengan tindakannya ini, menganggap bahwa perlakuan itu setimpal dengan kesalahan suaminya, Abu Nawas. "Ayo cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam," kata istri Abu Nawas dengan nada tinggi. Setelah ditunggu beberapa menit, orang tersebut tidak bangkit-bangkit dari pingsannya. Istri Abu Nawas pun mulai penasaran dengan keadaan orang tersebut. Dalam keadaan cahaya yang kurang itu, istri Abu Nawas berusaha melihat dengan seksama orang yang telah dipukulnya tadi. Dan betapa kagetnya istri Abu Nawas, ternyata orang yang dipukulnya tadi bukan suaminya. Dia tidak mengenal sama sekali wajah orang yang dipukulnya itu. Dalam kondisi seperti itu, istri Abu Nawas kemudian menyebut orang itu sebagai pencuri, pun kemudian berteriak sekeras-kerasnya. "Ada pencuri, tolong, tolong, tolong," teriak istri Abu Nawas ketakutan. Tentu saja teriakan istri Abu Nawas membuat warga di sekitar rumah Abu Nawas berhamburan keluar ingin menangkap pencuri tersebut. Tak lama kemudian, banyak warga yang sudah berkumpul di rumah Abu Nawas. Mereka kemudian menangkap dan mengikat pencuri yang masih pingsan di lantai rumah. Para warga pun terkejut dengan kejadian tersebut, karena ada seorang pencuri yang dapat ditangkap dan ditaklukkan oleh seorang wanita. Bahkan pencuri itu babak belur dipukuli oleh istri Abu Nawas. Wah, hebat sekali, pencuri ini sampai pingsan tak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih kembali seperti sedia kala, kata salah satu warga. "Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya. Apalagi sampai separah itu, hanya suatu kekeliruan saja," kata istri Abu Nawas berusaha menjelaskan. "Kekeliruan bagaimana?" tanya warga tersebut. "Tadi dia masuk melalui jendela dapur. Saya kira suami saya yang baru pulang. Makanya langsung saja saya pukuli tanpa ampun," jelas istri Abu Nawas lagi. Tak berapa lama kemudian Abu Nawas pun datang di tengah-tengah mereka, terkejut melihat banyaknya warga yang berkumpul di rumahnya. Setelah mendengar cerita pencuri yang babak belur dihajar istrinya, dia pun tersenyum kecut dan bersyukur dalam hati, "Untung saja bukan saya yang dihajar. Makanya jangan main pukul, beginilah akibatnya," kata Abu Nawas.
Meskipun demikian, Abu Nawas merasa bangga dengan istrinya yang sanggup melumpuhkan pencuri seorang diri. Pagi itu kota Baghdad masih diselimuti kabut tipis ketika suara ayam mulai terdengar dari sudut-sudut rumah penduduk. Cahaya matahari perlahan naik dari balik bangunan batu yang berjajar sepanjang tepi sungai Tigris. Para pedagang sudah membuka kios mereka, menata roti, rempah, sayuran, dan kain warna-warni. Dan seperti biasa, di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria bersorban miring berjalan santai sambil menguap panjang. Dialah Abu Nawas, orang paling cerdas sekaligus paling kocak di Baghdad. Dengan langkah santai, Abu Nawas menyapa para pedagang. "Assalamualaikum, wahai saudagar kaya. Izinkan aku menikmati hari ini dengan melihat barang-barang mahal kalian, tanpa membeli apapun." Para pedagang tertawa, sebab mereka sudah hafal tabiat Abu Nawas yang suka bercanda tetapi selalu membawa keceriaan. Beberapa di antaranya sengaja memanggil Abu Nawas untuk sekadar ngobrol, karena mereka tahu omongannya bisa mengubah hari yang membosankan menjadi penuh tawa. Abu Nawas memasuki pasar roti yang pagi itu dipenuhi aroma roti gandum yang baru keluar dari tungku. Perutnya langsung keroncongan, sebab sejak malam sebelumnya ia belum makan apapun selain secangkir teh encer. Ia berhenti di depan kios penjual roti baru, seseorang yang belum mengenalnya. Abu Nawas menghirup aroma roti dalam-dalam dan berkata, "Hanya mencium aroma roti ini saja rasanya sudah seperti makan." Penjual roti itu berkata, "Kalau begitu, bayar aromanya." Abu Nawas tersenyum lalu mengeluarkan 2 keping uang tembaga, menggesekkannya hingga berbunyi celing-celing, dan berkata, "Nah, kau telah mendengar bunyi uangku. Jadi lunaslah aroma roti tadi." Para pembeli tertawa dan penjual roti hanya bisa terdiam. Perutnya masih lapar, tetapi hati Abu Nawas bahagia karena membuat banyak orang tertawa. Ia melanjutkan perjalanan ke pasar rempah. Ada bukit kecil kunyit, lada, kayu manis, bahkan jintan hitam yang aromanya menusuk hidung. Beberapa pedagang memanggilnya, ingin bermain tebak aroma. Abu Nawas menghirup salah satu wadah rempah dan berkata, "Ini lada hitam, tapi aromanya seperti lada yang sedang patah hati." Orang-orang kembali tertawa, membuat suasana pasar semakin hangat. Ketika berjalan, tiba-tiba seorang anak kecil berlari sambil membawa keranjang penuh telur dan menabrak kaki Abu Nawas. Telur dalam keranjang hampir tumpah. Anak itu panik, namun Abu Nawas buru-buru memegang keranjang agar tidak jatuh. "Tenanglah, wahai anak kecil. Kau membawa telur atau membawa masalah?" Anak itu menjelaskan bahwa ibunya sedang menunggu telur itu. Abu Nawas mengantarkan anak tersebut sekaligus membantu ibunya menata telur di kios. Meski sering bercanda, Abu Nawas selalu punya hati yang lembut. Setelah itu Abu Nawas menuju pasar ikan. Bau amis bercampur bau asin membuatnya meringis. Para penjual ikan berteriak menawarkan dagangan, sementara pembeli sibuk menawar harga. Di tengah keramaian itu, seorang penjaga istana datang dengan nafas terengah-engah, memanggil namanya keras-keras. "Abu Nawas, Sultan memanggilmu. Ada urusan besar." Abu Nawas menepuk perutnya yang kosong dan berkata lirih, "Setiap aku lapar, pasti ada masalah." Sesampainya di istana, Sultan Harun al-Rasyid tampak serius. Di sebelahnya berdiri seorang menteri yang wajahnya pucat dan gelisah. "Abu Nawas," kata Sultan, "menteri ini kehilangan sesuatu yang sangat berharga, ember emasnya."
Abu Nawas mengangkat alis. "Tuanku, siapa yang membuat ember dari emas? Apakah nanti para tukang air juga akan minta istana?" Sultan menahan tawa, tetapi menteri itu tampak kesal. "Ini bukan saatnya bercanda, Abu Nawas. Ember itu jatuh ke sungai dan pasti dicuri seseorang." Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Jika hilang di sungai, mengapa kau yakin dicuri? Apa kau melihat ikan memakai anting emas baru?" Pengawal istana menahan tawa. Menteri itu tidak bisa menjawab dengan jelas. Sultan akhirnya memerintahkan Abu Nawas untuk menyelidikinya. Abu Nawas segera pergi ke Sungai Tigris. Di sana, beberapa pemuda sedang memancing sambil berceloteh. "Wahai pemancing," kata Abu Nawas, "apakah kalian melihat sesuatu yang berkilau seperti emas hanyut di sungai?" Salah satu pemuda menjawab, "Kami tidak melihat emas, tapi kami melihat seorang pria basah kuyup berlari membawa karung besar. Ia tampak sangat mencurigakan." Pemuda lain menunjuk arah pasar ikan. Abu Nawas segera menuju pasar ikan. Ia bertanya kepada beberapa pedagang, hingga akhirnya ada seorang penjual yang berkata, "Aku lihat seorang pria bau sekali membawa karung. Waktu dia lewat, ikan-ikanku seperti kehilangan selera berenang." Itu cukup menjadi petunjuk bagi Abu Nawas. Ia berjalan menyusuri pasar dan mendapati seseorang jongkok di dekat gudang ikan dengan karung besar di sampingnya. Abu Nawas mendekat dengan senyum ramah. "Sahabat, bolehkah aku melihat isi karungmu? Aku sedang mencari ember emas." Pria itu langsung gugup dan mencoba kabur. Para penjaga memergoki dan menangkapnya. Karung itu dibuka, dan semua tercengang. Bukan ember emas yang ditemukan, melainkan seekor kambing basah yang menggigil kedinginan. "Aku tidak mencuri apa-apa," seru pria itu. "Aku hanya memandikan kambingku di sungai." Para penjaga tertawa terbahak-bahak, sementara Abu Nawas hanya bisa memijat kening. Karena belum menemukan jawaban, Abu Nawas kembali menyusuri tepi sungai dan memperhatikan arusnya yang deras. Saat sedang mengamatinya, ia melihat seorang anak kecil menarik sesuatu dari pinggir sungai dengan susah payah. Abu Nawas mendekati anak itu dan terkejut ketika melihat benda yang ditarik, ember emas yang dicari. "Dari mana kau mendapatkannya?" tanya Abu Nawas. Anak itu menjawab polos, "Ayahku menyuruhku mengambil ember ini kalau melihatnya tersangkut di pinggir sungai. Kata ayah, embernya hanyut dari rumah karena angin." Abu Nawas bertanya siapa ayahnya, dan ternyata ayah anak itu adalah tetangga dekat menteri yang kehilangan ember. Abu Nawas membawa anak itu dan ember emas ke istana. Menteri langsung merebut ember itu dan berkata, "Ini punya saya." Abu Nawas menatapnya dengan tenang dan berkata, "Benar. Dan ember ini tidak dicuri siapapun. Ember ini hanyut karena pagarmu terbuka, lalu terbawa arus sungai, dan ditemukan oleh penasihatmu yang paling jujur, anak kecil ini." Sultan Harun al-Rasyid tertawa keras. "Jadi yang hilang bukan ember, melainkan kesabaranmu." Menteri menunduk malu. Abu Nawas menutup kasus itu dengan berkata, "Tuanku, jika seseorang kehilangan barang, sebenarnya yang lebih dulu hilang adalah ketenangan hatinya." Sebagai hadiah, Sultan memberikan sebakul roti, madu, dan beberapa koin emas untuk Abu. Tersenyum lebar. "Akhirnya, sarapan yang layak untuk penyelidik kelas dunia," katanya sambil memegang roti. Dalam perjalanan pulang, para pedagang di pasar bertanya, "Abu Nawas, kau menangkap pencuri emas,
Abu menjawab santai, "Tidak. Tapi aku menemukan kambing yang lebih wangi dari pemiliknya." Orang-orang tertawa hingga memegangi perutnya. Sore itu Abu Nawas duduk di tepi sungai sambil menikmati roti dan madu. Ia menatap air yang mengalir dan berkata dalam hati, "Betapa lucunya hidup. Orang kehilangan barang, kambing mandi di sungai, pemuda memancing sambil bercanda, dan ia selalu terjebak dalam urusan yang tidak pernah ia rencanakan." Tapi justru dari situlah ia menemukan kebijaksanaan dan tawa setiap hari. Hari pun berakhir dengan langit Baghdad berubah jingga keemasan. Abu Nawas melangkah pulang sambil bersenandung pelan, menyadari bahwa esok hari pasti akan muncul petualangan baru dan masalah baru, yang entah bagaimana selalu menyeret namanya. Namun begitulah Abu Nawas. Hidupnya penuh warna, cerdas, lucu, dan membuat dunia terasa lebih ringan untuk dijalani. Hadiah dari mimpi. Keesokan paginya, matahari Baghdad memancar hangat dari balik menara masjid. Udara membawa aroma roti yang baru keluar dari tungku. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan dengan derit roda gerobak. Abu Nawas berjalan perlahan di jalan berbatu sambil membawa tongkat kayu dan kantong kecil berisi air. Bajunya sederhana, jubah lusuh warna krem, tapi wajahnya berseri-seri seperti orang yang baru saja mendapat berita gembira. Lah berhenti di depan kios Hasan, sahabat lamanya yang menjual kurma dan buah kering. Hasan adalah pria gemuk berhati baik, selalu tersenyum meski sibuk melayani pembeli. "Assalamualaikum, Hasan," seru Abu Nawas sambil melambaikan tangan. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Wah, kau datang juga. Sudah makan pagi?" tanya Hasan sambil menimbang kurma. "Sudah," jawab Abu Nawas ringan, "aku makan kambing panggang, nasi kebuli, dan susu segar." Hasan menghentikan timbangannya, menatap heran. "Dari mana kau dapat makanan mewah seperti itu? Bukankah semalam kau bilang tidak punya apapun untuk dimakan?" Abu Nawas tersenyum, "Aku mendapatnya dalam mimpi." Hasan terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. "Ah, Abu Nawas, hanya kau yang bisa kenyang karena mimpi. Tapi andai semua orang bisa begitu, tak akan ada orang miskin di Baghdad." Orang-orang di sekitar pasar yang mendengar itu mulai mendekat, penasaran. Di pasar itu, kabar sekecil apapun bisa menjadi hiburan. Salah satu dari mereka, Hamid, seorang pedagang kaya yang sombong, ikut tertawa keras. Bajunya dari sutra biru, tangannya penuh cincin emas. "Abu Nawas," serunya lantang, "kau benar-benar pandai membuat lelucon. Kalau begitu, aku juga akan mengirim hadiah untukmu lewat mimpi malam nanti." Orang-orang tertawa mendengar kata-kata itu. Namun Abu Nawas hanya mengangguk tenang. "Silakan, Tuan Hamid. Aku akan menunggu hadiahmu dengan sabar." "Baiklah," kata Hamid dengan nada mengejek. "Kau tunggulah hadiahku dalam mimpi, dan jangan harap aku akan memberimu apapun di dunia nyata." Abu Nawas tersenyum bijak, "Tak apa. Kadang hadiah terbaik datang dari hal yang tidak nyata asal hati kita tulus." Para pedagang lain saling pandang. Ada yang geli, ada yang kagum dengan ketenangan Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas membantu Hasan membereskan kurma, sambil menghibur anak-anak kecil yang bermain di sekitar lapak. Lah bercanda, "Siapa yang bisa menebak berapa biji kurma dalam tangan ini, akan aku beri, doa agar mimpinya malam ini manis." Anak-anak tertawa riang, dan suasana pasar pun semakin hidup. Sementara itu,
Hamid pergi dengan wajah menahan tawa, merasa yakin bahwa besok ia akan menertawakan Abu Nawas lagi. Malam pun datang. Langit Baghdad tampak indah, dihiasi ribuan bintang yang berkelip seperti mutiara. Suara azan Isya bergema dari menara masjid di kejauhan, menyatu dengan angin lembut yang bertiup dari padang pasir. Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil memandangi bulan. Di tangannya ada secangkir teh hangat yang ia dapat dari Hasan sore tadi. "Ah, malam yang tenang," gumamnya. "Semoga Tuan Hamid benar-benar mengirim hadiah lewat mimpi, siapa tahu kali ini bukan kambing panggang, tapi kuda putih." La tertawa kecil sendirian, lalu masuk ke rumah. La menulis di papan kecil dari kayu bekas. "Mimpi adalah tamu. Jika datang, sambutlah dengan senyum, bukan keluh." Setelah itu, ia menyalakan lampu minyak, membuka Al-Quran, dan membaca pelan hingga suasana rumah terasa damai. Sebelum tidur, ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau beri aku mimpi malam ini, jadikanlah mimpi itu pelajaran, bukan sekadar hiburan." Abu Nawas lalu tertidur dengan senyum di wajahnya. Sementara itu, di rumah besar Hamid, suasana jauh berbeda. Rumahnya dipenuhi lentera emas dan kain sutra. Meja makannya penuh makanan lezat. Namun hatinya tidak setenang Abu Nawas. Hamid berbicara pada istrinya, Laila, yang sedang menyiapkan teh. "Laila, malam ini aku akan mengirim hadiah untuk Abu Nawas lewat mimpi. Aku ingin lihat wajah bodohnya besok ketika datang menagih sesuatu yang tak ada." Istrinya tersenyum kecil, "Hati-hati, suamiku. Orang seperti Abu Nawas sering membuat orang sombong jadi bahan pelajaran. Touch. Dia hanya penghibur jalanan," kata Hamid meremehkan. Setelah makan malam, Hamid pergi tidur lebih awal, bahkan memerintahkan pelayannya memadamkan semua lampu agar tidurnya lelap. Dalam hati ia berkata, "Baiklah, aku akan bermimpi memberi Abu Nawas sekantong emas. Lihat nanti, betapa lucunya dia menagihnya besok." Namun malam tak berjalan seperti rencananya. Dalam tidurnya, Hamid justru bermimpi aneh. La berada di ladang luas dan dikejar ayam gemuk berwarna emas. Ayam itu berkokok tanpa henti sambil berkata, "Hadiahmu tidak nyata, hadiahmu tidak nyata." Hamid lari ketakutan, terjatuh di lumpur, lalu terbangun dengan wajah berkeringat dan napas terengah-engah. "Ya Allah, mimpi apa ini?" serunya. La menatap sekeliling, rumahnya sepi, hanya suara jangkrik di luar jendela. Istrinya yang terbangun berkata, "Nah, sudah ku bilang, jangan main-main dengan orang saleh seperti Abu Nawas." Tapi Hamid tidak menjawab. La hanya menutup selimutnya, merasa kesal, dan mencoba tidur lagi kali ini tanpa niat mengirim hadiah apapun. Keesokan paginya, matahari belum tinggi ketika terdengar ketukan di pintu rumah Hamid. "Tok, tok, tok. Siapa pagi-pagi begini?" gumamnya. Ketika pintu dibuka, tampak Abu Nawas berdiri sambil membawa panci kosong dan senyum ramah. "Selamat pagi, Tuan Hamid," sapa Abu Nawas. "Apa yang kau lakukan di sini, Abu Nawas?" "Aku datang mengambil hadiah yang kau kirim lewat mimpi tadi malam," jawabnya tenang. Hamid melotot, "Hadiah? Hadiah apa? Mana mungkin hadiah dalam mimpi bisa nyata?" Abu Nawas menatapnya santai, "Lalu mengapa kau menertawakan aku karena kenyang dari mimpi? Kalau mimpiku tak nyata, hadiahmu juga tidak nyata. Tapi jika kau percaya,
mimpi bisa membawa sesuatu, maka tolong isi panci ini dengan makanan sungguhan, agar hadiahmu punya bentuk yang nyata. Para pelayan yang mendengar itu menahan tawa, dan Laila yang melihat dari dalam rumah justru tersenyum. "Suamiku," katanya pelan, "sebaiknya kau dengarkan dia. Orang seperti Abu Nawas tidak berbicara tanpa makna." Hamid terdiam lama, lalu akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, Abu Nawas, kau menang. Isi panci itu akan aku buat lebih nyata dari mimpimu." La memerintahkan pelayannya mengambil nasi kebuli, daging panggang, roti, dan sekantong koin emas. "Ambillah ini. Aku akui, kau mengajariku hal berharga hari ini bahwa tidak semua hal yang tampak sederhana layak ditertawakan." Abu Nawas menunduk hormat. "Terima kasih, Tuan Hamid. Rezeki kadang datang dari mimpi, tapi hanya bisa jadi nyata bila hati seseorang terbuka." Kabar tentang hadiah dari mimpi menyebar cepat di Baghdad. Dalam sehari, hampir semua orang di pasar tahu bahwa pedagang kaya bernama Hamid akhirnya memberikan makanan dan emas kepada Abu Nawas setelah ditantang dengan panci kosong. Di pagi hari berikutnya, pasar Baghdad yang biasanya ramai dengan suara tawar-menawar, kini dipenuhi tawa dan bisik-bisik tentang kisah itu. "Benarkah Hamid kalah bicara dengan Abu Nawas?" tanya seorang ibu penjual sayur. "Benar," jawab penjual rempah, "bahkan katanya dia sampai memberi sekantong emas." "Masya Allah," timpal yang lain, "memang Abu Nawas itu bukan orang biasa. Kadang lucu, kadang seperti wali." Hari itu Abu Nawas datang ke pasar seperti biasa, La tidak berubah sedikit pun, masih memakai jubah lusuhnya, berjalan pelan sambil membawa tongkat. Tapi kali ini, hampir semua orang menyapanya dengan senyum dan hormat. "Assalamualaikum, Abu Nawas." "Waalaikumsalam," jawabnya sambil tersenyum. Anak-anak berlari mendekat. "Paman Abu Nawas, ceritakan lagi kisah mimpimu." La tertawa kecil, "Kalian ingin cerita? Baiklah, tapi bantu dulu paman menata kurma di lapak Hasan ini." Sambil menata kurma, Abu Nawas mulai bercerita. "Waktu aku bermimpi makan daging kambing itu, aku sempat berpikir, ini cuma mimpi. Tapi aku sadar, yang penting bukanlah makanannya, tapi rasa syukurnya. Kadang Allah menguji kita lewat kenyataan, kadarik lewat mimpi." Hasan menepuk bahu sahabatnya, "Itulah yang membuatmu berbeda, Abu Nawas. Kau bisa menemukan hikmah bahkan dari perut kosong." Abu Nawas tertawa, "Kalau perut kosong, pikirannya jadi tajam, Hasan. Kalau perut terlalu kenyang, kadang akalnya tertidur." Semua orang di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, di rumah besarnya, Hamid duduk termenung di teras, La menatap panci yang dulu dibawa Abu Nawas kini terletak di meja batu, kosong, tapi seolah penuh makna. Istrinya, Laila, menghampirinya sambil membawa teh. "Masih kau pikirkan Abu Nawas, suamiku?" Hamid menghela napas, "Ya, Laila. Aku menyadari sesuatu. Aku memiliki banyak kekayaan, tapi hatiku kering. Sementara Abu Nawas tak punya apa-apa, tapi hidupnya terasa lapang." Laila tersenyum, mungkin karena ia selalu berbicara dengan Tuhan dalam setiap laparnya. Hamid mengangguk pelan. "Benar, mulai hari ini, aku ingin belajar darinya. Aku akan memberi sebagian hartaku untuk orang miskin di pasar." Dan benar saja hari itu Hamid memerintahkan pelayannya untuk membagikan roti dan buah kepada fakir miskin,
bahkan datang ke kios Hasan dan membeli dagangan Abu Nawas 2 kali lipat dari harga biasa. Menjelang sore, Abu Nawas duduk di pinggir sungai Tigris. Air mengalir tenang, memantulkan sinar oranye matahari yang hendak terbenam. Beberapa anak bermain di tepi air, sambil melempar batu kecil ke sungai. Hasan datang membawa segelas teh dan sepotong roti. "Abu Nawas," katanya, "kau tahu, sekarang semua orang di pasar membicarakanmu. Banyak yang ingin menemuimu hanya untuk mendengar cerita-cerita lucumu." Abu Nawas tersenyum sambil memandangi langit jingga. "Hasan, aku tak mencari ketenaran. Aku hanya ingin hidup dengan hati ringan. Dunia ini sudah cukup berat kalau bisa membuat orang tertawa dan berpikir, itu sudah seperti ibadah bagiku." La meneguk teh hangat itu pelan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma debu dan rempah dari pasar.